berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lihat nih Mah, aku sudah siap. Aku mau ikut sekolah minggu online ini Mah. Pinternya anak mama, cantik sekali. Tadi dimandiin apa mandi sendiri? Tadi mandi sendiri Mah. Aku sudah mandi sendiri, pakai baju sendiri, sudah rapi siap ikut sekolah minggu. Anak mama yang hebat. Pinter sekali, udah cantik, rajin, pinter.
Mama bangga punya anak seperti ini. Iya, Ma. Kata kakak sekolah minggu, kalau mau ibadah sekolah minggu harus siap tepat waktu, siap di depan handphone, ikut ibadah online sungguh-sungguh. Nggak boleh sambil main-main, Ma. Betul sekali, anakku yang pintar, hebat. Memang harus semacam itu. Kita harus siap-siap, pakai baju rapi, kemudian kita duduk manis, mengikuti ibadah online sampai selesai. Oh iya, Ma. Nanti sepertinya ada kenaikan kelas. Aku naik kelas tengah loh, Ma. Wah, aku punya teman baru, punya guru baru kayak di sekolah gitu. Anak mama sudah gede ternyata. Pinternya anak Ya, mama. Tuhan pasti senang melihat anak yang hebat semacam adik ini. Yuk, mama temani yuk. Ibadah pagi ini. Yuk. Shalom anak-anak. Shalom. Kita jumpa lagi dalam ibadah anak spesial pada pagi hari ini. Spesial apa, Bu? Ya, ibadah spesial karena ibadah ini diadakan dalam rangka kenaikan kelas Komisi Anak Amazing Kids GKMI Sola Gracia. Hore! Guru-guru semua bersukacita, terlebih anak-anak yang ada di rumah. Dan terlebih lagi anak-anak yang naik kelas, semuanya pasti bersukacita. Dan mari sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata dengan hati dan sikap yang menghormati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, bahkan sangat baik kepada kami, yang begitu mengasihi kami. Kasih setiamu, penyertaan-Mu senantiasa ada bagi kami Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk waktu yang indah pagi hari ini, di mana kami anak-anak-Mu boleh memuji-muji Engkau, mendengar akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu merengkuh setiap kami anak-anak-Mu dan siap memberkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, semua katakan amin. Nah anak-anak, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan dua ibu guru yang ada bersama dengan Ibu pada pagi hari ini. Yang kelas Batita mungkin sudah pernah mengenal ya, tetapi mungkin yang kelas lain belum. Ibu akan perkenalkan yang sebelah kanan Ibu, ini adalah Ibu Harsih. Berikan salam Ibu. Hai anak-anak. Puji Tuhan. Dan yang sebelah kiri adalah Ibu atau Kak Dewi. Hai. Semuanya sudah siap dan semangat untuk memuji Tuhan bersama anak-anak. Puji Tuhan. Ibu yakin dan percaya anak-anak di rumah juga siap dan penuh sukacita akan memuji-muji Tuhan. Amin anak-anak. Amin. Haleluya. Mari saya undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita mau bersukacita. Ibu yakin dan percaya semuanya sayang, semuanya senang menjadi anak Tuhan. Haleluya. Semuanya bergerak ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam lagi. Happy ya. Ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku
semakin mendalam. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan yang teramat baik kepada kita, mengasihi kita. Dia mau mati untuk kita supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Ibu yakin dan percaya, kita tidak hanya penuh sukacita, melainkan hati kita limpah akan sukacita. Amin. Kita naikkan pujian ini ya. Siap semuanya dengan bergerak. Haleluya. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Yesus Allah yang hidup, padanya ku berserah. Engkau sungai kehidupanku, ke atas, ke bawah, ke atas, oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, engkau sungai kehidupanku. Ke depan, ke belakang, ke samping, ke kiri, ke bawah, ke atas, pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Dan saat ini anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau buka hati kita. Bila firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kita dan tidak hanya bertumbuh, melainkan juga berbuah. Dengan tetap bangkit berdiri, kita menaikkan pujian ini dengan gerakan firman ada dalam hatiku. Haleluya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Seret, seret, seret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh jerami jiwaku.
berbuah, makin besar, berbuah, 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 berbuah. Firman-Mu, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 makin besar, makin besar. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Dengan berbisik. Berbuah, 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 berbuah. Lagi. Berbuah, 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 berbuah. Mari anak-anak, kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, Roh Kudus menolong setiap kami, supaya kami boleh mengerti maksud dari firman Tuhan untuk setiap kami. Engkau pakai Ibu Sarah akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau pimpin untuk boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan doa kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Haleluya. Semua katakan amin. Anak-anak bisa duduk kembali. Shalom adik-adik Amazing Kids. Puji Tuhan, kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, duduk yang manis. Ya, dengan posisi yang baik ya, jangan tidur-tiduran, oke? Nah, papa mama bisa mendampingi di samping anak-anak untuk kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan. Nah, saat ini Kak Sarah mau menyampaikan sebuah cerita Alkitab yang dapat adik-adik dan papa mama lihat di dalam Injil menurut Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan 32 tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, suatu hari Tuhan Yesus bercerita. Begini ceritanya. Ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama disebut si sulung karena anak yang tertua atau lahir yang pertama. Yang kedua disebut si bungsu karena dia adalah anak yang paling muda atau paling kecil yang lahir terakhir kali. Nah, ayah bersama 2 orang anaknya ini hidup dengan bahagia, hidup baik karena ayah ini memiliki banyak kekayaan, harta benda dan juga hamba-hamba di rumah mereka. Suatu hari si anak bungsu datang kepada ayahnya. Apakah yang ia lakukan adik-adik? Ternyata si anak bungsu ini datang dan mengatakan, "Ayah, aku ingin bagian harta warisanku saat ini." Ayahnya jadi kaget adik-adik. Bukankah harta warisan itu seharusnya diterima oleh anak-anak ketika ayah mereka sudah meninggal? Tetapi si bungsu ini keterlaluan sekali. Dia minta hartanya, harta milik ayahnya yang akan menjadi bagiannya nanti kalau ayahnya meninggal. Untuk apa? Ternyata untuk dibuat bersenang-senang. Untuk dihabiskan karena dia ingin hidup berfoya-foya bersama teman-temannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena sang ayah ini sangat mengasihi kedua anaknya, ketika si bungsu ini meminta harta warisan bagiannya, si ayah tidak menolak.
si ayah mengiyakan. Kenapa? Padahal apa yang diminta anaknya itu sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Tetapi adik-adik, karena sang ayah begitu cinta kepada anaknya, dia berikan apa yang diminta oleh si bungsu ini. Akhirnya Yesus berkata bahwa sang ayah membagi harta yang dia miliki untuk kedua anaknya. Ada ladang, ada hewan-hewan, kambing, domba, banyak harta yang sudah dia miliki itu dibagi dua dan sebagian diberikan kepada anak yang bungsu. Si bungsu pastinya senang sekali karena dia mendapatkan banyak harta. Setelah diberikan oleh ayahnya, dia langsung menjual semua harta itu supaya dia dapat banyak uang. Dan dia akhirnya pergi meninggalkan ayahnya dan kakaknya. Dia mau pergi ke negeri yang jauh untuk apa? Untuk menghabiskan uangnya itu. Dia mau bersenang-senang, dia mau berfoya-foya, dia mau melakukan apa saja yang dia ingin lakukan. Dia mau membeli apa saja yang dia inginkan. Karena uangnya banyak. Nah, si ayah pastinya sangat sedih ya, karena si anak bungsu kemudian pergi dan membawa uang untuk meninggalkan ayah yang sangat mengasihinya. Si bungsu benar-benar tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh ayahnya. Dia pergi, yang penting aku senang, yang penting aku akan bersukaria dengan teman-temanku, yang penting uangku banyak. Itulah adik-adik si bungsu. Dia pergi ke negeri yang jauh dan kemudian dia mengumpulkan teman-teman yang baru ia kenal. Dia habiskan uangnya untuk berpesta-pesta, menari, menyanyi-nyanyi bersama, makan-makan sepuas-puasnya. Dia traktir banyak teman-temannya untuk sama-sama bersenang-senang. Dia lakukan apa yang dia mau. Setiap hari dia makan enak, setiap hari dia senang-senang, setiap hari dia berfoya-foya. Dia lupa ayahnya yang mengasihi dia, dia lupa dia punya kakak yang juga mengasihi dia. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian bagaimanakah ceritanya? Sampai suatu hari uang dari si bungsu ini akhirnya habis. Karena setiap hari dipakai untuk bersenang-senang, membeli banyak barang yang tidak penting, akhirnya semuanya lenyap. Uangnya habis, tidak ada sepeser pun yang ada di kantongnya. Satu koin saja, bulat tidak ada dia miliki. Semuanya habis. Bahkan teman-teman yang tadinya selalu menemaninya, selalu bersama-sama dengan dia berpesta, akhirnya mengatakan, "Selamat tinggal teman, aku mau pergi sebab kamu tidak punya uang lagi." Adik-adik, pasti si bungsu sangat sedih ya. Kemarin uangku banyak, kalian datang. Tapi sekarang uangku habis, kalian pergi. Karena kalian bukan teman yang sejati. Hanya mau uangku, tapi tidak mau diriku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, semakin lama dia tidak punya uang. Dia lapar. Hanya baju yang dipakai yang ada padanya. Akhirnya dia berusaha untuk mencari pekerjaan. Kira-kira dia dapat pekerjaan tidak ya? Karena pada waktu itu timbullah masa kelaparan di negeri itu. Anak bungsu ini sangat kelaparan dan dia sangat miskin. Sebab dia tidak punya apa-apa lagi selain baju yang dia pakai. Sehingga dia kemudian pergi, berjalan, mencari pekerjaan ke satu tempat, ke tempat yang lain. Untuk apa? Supaya dia bisa makan. Hingga akhirnya adik-adik, dia menemukan seorang majikan yang menerima dia bekerja.
Dia kemudian disuruh pergi ke ladang dan majikan ini mengatakan, "Aku akan memberikan kamu pekerjaan. Kamu pergilah ke ladangku di sana dan tugasmu adalah menjaga babi-babi kepunyaanku. Kamu harus beri makan mereka, kamu harus rawat mereka supaya babi-babiku bertumbuh dengan baik." Adik-adik, dia dulu kan orang kaya. Si bungsu kan orang kaya ya dulunya. Tapi karena dia sudah bersenang-senang dan habis uangnya, dia terpaksa bekerja untuk menjaga babi-babi. Yang adalah hewan yang kotor, yang tempatnya berlumpur, bau, makanannya pun bau adik-adik. Tetapi apa daya, dia terpaksa untuk bekerja menjaga babi-babi itu. Sampai akhirnya karena rasa laparnya sudah tidak tertahankan, perutnya berbunyi, aduh aku udah gak kuat lagi. Untuk berdiri saja perutku sakit. Aku masih belum dikasih makan sama majikanku karena aku baru bekerja beberapa hari. Lalu dia melihat makanan babi yang adalah ampas-ampas atau bekas-bekas makanan. Dan dia ingin memakannya. Dia ingin makanan babi itu untuk dimakan supaya dia bisa kenyang. Tetapi hamba-hamba dari majikan itu tidak memperbolehkan dia untuk makan makanan babi itu. Bayangkan adik-adik, sampai makanan babi saja dia makan, tapi tidak diperbolehkan. Apa yang terjadi ya dengan si anak bungsu ini? Kemudian dia semakin lapar dan kemudian dia semakin berpikir mengingat kembali kepada rumahnya yang dulu ditinggalkan. Dia ingat ada ayahnya yang sangat menyayanginya. Ada kakaknya yang bekerja keras membantu ayahnya. Ada banyak hamba-hamba atau pembantu di rumahnya yang melayani dia. Bahkan, jangan-jangan saat seperti ini, hamba-hamba atau pembantu-pembantu ayahku bisa makan enak, bisa makan roti, bisa minum dengan puas. Tapi aku tidak punya apa-apa. Bahkan ampas babiku, aku tidak boleh memakannya. Si bungsu akhirnya sadar adik-adik. Kemudian dia berpikir, aku mau pulang. Aku mau kembali ke rumah ayahku. Aku akan minta maaf kepada ayahku. Aku akan mengatakan kepada ayahku, ayah aku minta maaf. Aku sudah berdosa kepada ayah dan kepada surga. Aku anak durhaka. Aku gak layak lagi jadi anak ayah. Ayah izinkan aku tinggal di rumahmu meskipun menjadi seorang pembantu atau hamba di rumahmu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, begitu anak bungsu ini berpikir seperti itu, akhirnya dia memberanikan diri untuk bangkit berdiri dan melangkah pelan-pelan untuk kembali ke jalan menuju rumahnya yang dulu. Kemudian bagaimana ya ketika dia sampai di rumah nanti? Bagaimana tanggapan ayahnya? Apakah dia diterima kembali? Bukankah dia itu anak yang durhaka, yang sudah menghabiskan harta warisannya? Firman Tuhan mengatakan, ketika anak bungsu ini kembali ke rumah ayahnya, ketika dia sudah dekat kepada rumah ayahnya, ternyata ayahnya dari jauh sudah melihat dia berjalan menuju rumahnya adik-adik. Ternyata setiap hari ayahnya menunggu-nunggu anaknya ini untuk pulang.
saking cintanya, saking sayangnya, saking berharganya anak ini di mata sang ayah. Ayahnya begitu sedih, ayahnya begitu rindu, ayahnya ingin anaknya ini pulang. Dan ketika satu hari ayahnya melihat dari rumahnya, dia melihat sepertinya ada orang yang berjalan ke arah sini. Siapa ya? Jangan-jangan itu anakku. Wah, dia lihat, dia tunggu. Sosok itu, orang itu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Lah, itu anakku, anakku yang hilang, anakku yang sudah pulang. Ayah ini kemudian berlari, adik-adik. Dia berlari dan mendekati ayahnya, dan hanya dia peluk anaknya, dia rangkul anaknya, dia ciumin ayah anaknya, dia mendekap anaknya dengan penuh cinta. Dia rindu dan dia bahagia, dan mereka berdua menangis karena mereka sudah bertemu kembali. Adik-adik, si bungsu ketika didekap, dipeluk, diciumin ayahnya yang sudah kangen, si bungsu merasa malu. Aku gak layak ayah, aku gak layak. Aku gak layak ayah, aku gak layak. Aku sudah berdosa sama ayah, ampuni ayah. Tapi ayahnya mengatakan, sudahlah. Ayahnya tidak mengizinkan dia ngomong banyak. Ayahnya kemudian mengatakan, hambaku sini. Cepat ambilkan jubah yang terbaik. Pakaikan kepada anakku ini. Kamu sini, ambilkan cincin. Pakaikan di jarinya, karena dia adalah anakku. Dia harus pakai cincin. Hambaku, ambilkan juga sepatu. Pakaikan di kakinya supaya dia pakai sepatu. Sepanjang jalan dia tidak menggunakan sepatu. Dan dia berjalan dari negeri yang jauh. Akhirnya anak ini diperlakukan istimewa sama ayahnya. Bahkan ayahnya mengatakan, potongkan anak lembu yang paling besar, yang gendut. Kemudian masa itu, mari kita makan-makan, mari kita berpesta, mari kita bersukaria. Karena anakku sudah pulang. Ayahnya bahagia, adik-adik. Ayahnya bahagia karena anaknya yang sudah lama hilang, sudah lama meninggalkan dia, pulang kembali ke rumah ayahnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika mereka berpesta menyambut kedatangan si bungsu yang sudah pulang, hamba-hambanya pun ikut. Ada yang bermain musik, main seruling, main kecapi, ada penari-penari, mereka semua berbahagia, bersukacita. Datanglah si kakak atau si sulung yang pulang dari ladang. Ketika si sulung mendengar, ada apa ini? Ramai sekali di rumahku ini. Ada pesta apa ini? Dia bertanya kepada hambanya. Apa yang terjadi? Ada apa di rumah? Kenapa rumahku ramai sekali? Si hamba mengatakan, iya Tuan, adik Tuan sudah pulang. Adik Tuan sudah kembali. Ayah Tuan sangat bahagia. Makanya dia membuat pesta dan memotongkan anak lembu yang tambun untuk kita makan bersama. Apa? Marah. Si kakak sulung ini marah. Anak durhaka seperti itu diterima kembali bahkan pulang dipestakan. Si kakak kemudian mendekati dan menjumpai ayahnya dan mengatakan, Ayah, mengapa ayah menerima adik kembali? Bukankah dia anak yang durhaka, yang tidak menghormati ayah yang masih hidup? Dia sudah habiskan uang itu pasti, dia sudah miskin pasti, makanya dia pulang. Kenapa ayah terima kembali? Dan kenapa ayah buat pesta seperti ini? Aku saja yang bekerja keras bersama ayah, tidak pernah ayah pestakan, tidak pernah ayah potongkan lembu. Kenapa si adik yang seperti itu? Ayah perlakukan seperti ini dengan istimewa. Si kakak tidak menerima adiknya diperlakukan istimewa. Tapi apa jawab ayahnya? Tuhan Yesus berkata bahwa
Si ayah kemudian berkata, "Anakku, semua yang ayah miliki adalah milikmu juga. Semuanya apa yang ada pada ayah adalah milikmu juga. Adikmu yang sudah hilang sudah ketemu kembali. Adikmu yang sudah mati kini hidup kembali. Mari kita bersukaria, mari kita berbahagia, mari kita bersukacita karena yang hilang sudah pulang." Cerita Tuhan Yesus tadi menggambarkan betapa besar kasih Allah kepada kita, kepada kakak, kepada adik-adik, kepada mama papa, kepada semua orang yang ada di dunia ini. Seperti ayah tadi yang menunggu-nunggu anaknya untuk pulang kembali, demikian juga Bapa ingin kita semuanya selalu bersama dengan Dia. Ketika kita bersalah, kita berbuat dosa, Bapa yang mengasihi kita itu ingin dan mau untuk selalu mengampuni kita dan menerima kita karena kita dikasihinya. Seperti ketika kalian berbuat salah kepada mama atau papa. Ketika kalian berbuat kesalahan, pastikan awalnya mama papa marah ya. Mama papa mungkin menegur kalian ya. Tetapi setelah kalian minta maaf, setelah beberapa lama, papa mama kalian pasti memeluk kalian lagi, menyayangi kalian, mengusap kepala kalian, mencium kalian, dan memperlakukan kalian seperti biasanya karena mereka mengasihi kalian. Apalagi Bapa kita yang di surga. Dia lebih lagi mengasihi kita semua anak-anaknya. Karena kita semua sangat berharga di mata Tuhan. Kita semua adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan sudah memberikan segalanya buat kita. Bahkan putranya yang tunggal satu-satunya yaitu Yesus Kristus diberikan, diutus ke dunia untuk mati menggantikan kita di atas kayu salib. Kita yang berdosa, tapi Tuhan Yesus yang disalib. Kita yang berbuat nakal, tapi Tuhan Yesus yang dihukum. Mengapa seperti itu? Karena Allah mengasihi kita, Tuhan sangat mengasihi kita, Yesus sangat mengasihi kita. Adik-adik, karena kita berharga di hadapan Tuhan dan Tuhan sangat mengasihi kalian, mari kita selalu melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan ingin selalu bersama kalian, Tuhan ingin selalu dekat dengan kalian. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus ya adik-adik. Selama kalian masih sekolah minggu, kalian harus rajin, harus setia ikut Tuhan sampai kalian besar, sampai kalian dewasa, sampai kalian sudah menjadi orang yang hebat. Tetaplah ikut Tuhan Yesus, jangan pernah tinggalkan Dia. Dia mengasihimu, Dia ingin selalu bersama di dalam hidupmu. Yang kedua, karena kalian semua anak-anak berharga bagi Tuhan, jangan sedih, jangan susah ketika kalian punya masalah. Tuhan pasti menolong kalian, Tuhan juga pasti akan menyediakan segala apa yang kalian butuhkan. Yang terakhir, karena Tuhan ingin selalu dekat dengan kalian, Dia ingin bersama kalian, kalian harus sering berbicara dengan Tuhan melalui doa-doa kalian kepada Tuhan. Bicaralah kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi keinginanmu, perasaanmu, apa yang terjadi hari ini. Katakan kepada Tuhan yang pasti mau mendengarkan doa-doa kita. Dengarkan suara dan nasihat Tuhan dari setiap firman-Nya di Alkitab. Rajinlah beribadah, sekolah minggu,
karena Tuhan senang ketika kalian datang mendekat kepadanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami anak-anak Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu, kami dikasihi Tuhan, dan kami sangat berharga di hadapan Tuhan. Kiranya kami boleh hidup selalu mendekat kepada Tuhan. Kami boleh mencintai Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mencintai kami. Kami mau jadi anak-anak yang semakin setia mengikut Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak kami Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan terus menolong, Tuhan terus memberkati, Tuhan terus membimbing. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan ya. Nah, ayat hafalan pada saat ini, pada minggu ini terambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 4a. Ayo dilihat Alkitabnya, dibuka. Yesaya di mana? Di Alkitab ya. Perjanjian mana? Perjanjian lama. Pinter ya. Yesaya 43 ayat 4a. Yuk kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sekali lagi ya. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yang terakhir ya, sekali lagi. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau.
Bagaimana anak-anak cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Juga origaminya. Tadi membuat apa, Kak? Kepala babi. Anak-anak, kalau kalian ketemu gambar babi atau makan sate babi atau makan babi panggang, kalian pasti akan ingat cerita anak yang hilang pada minggu hari ini. Oh iya, Bu. Bukankah kita akan mengumumkan siapa yang naik kelas? Oh iya, Ibu hampir lupa. Wah, Ibu akan panggil ketua komisi anak kita yang baru. Siapa? Yeah. Ibu Harse. Wah, Ibu Harse. Mari Ibu Harse, saya undang ke sini untuk mengumumkan anak-anak yang naik kelas. Ini persilakan Ibu Harse. Terus gimana? Dikat enggak? Dikat. Ini berarti tetap di belakang. Sendirian apa ini tetap di belakang? Kan Enak ini tetap di belakang terus nanti kan nyanyi bareng toh. Heeh. Ora sanggup iki ya. Piye? Glipet enggak apa ya nanti terus enggak apa-apa. dipotong toh. Ya. Ya, terus. Shalom anak-anak MS Singkit yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah, yang saat ini mengikuti ibadah online. Anak-anak yang baik, ini saatnya kita akan mengumumkan kenaikan kelas kalian masing-masing. Ibu akan membacakan siapa-siapa yang akan naik ke kelas yang lebih tinggi. Kalian dengarkan baik-baik, juga untuk mama atau papa yang mendampingi supaya mendengarkan baik-baik pengumuman kenaikan kelas ini sehingga anak-anak mulai bulan Agustus minggu pertama kalian sudah masuk di kelas yang baru. Oke, anak-anak siap untuk mendengarkan? Ibu akan membacakan semua anak-anak yang naik kelas ya. Dari kelas Batita yang akan naik ke kelas Balita 1 yaitu Eriska. Hanya satu orang. Ya. Untuk kelas Balita 1 yang akan naik ke kelas Balita 2 1 Feby, 2 Jessica, 3 Lois, 4 Clarin, yang kelima Kesia, keenam Valentino, yang ketujuh Ais, ya, ke-8 Alek, ke-9 Amora. Nah, jadi kalian sudah mulai untuk kedepannya meskipun ibadah online, kalian sudah masuk di kelas Balita 2, ada 9 anak. Yang berikutnya dari kelas Balita 2 yang naik ke kelas kecil yaitu Nasya, 2 Kensi, 3 Seca, 4 Jojo, yang kelima Brili, yang keenam Yeski, yang ketujuh Selo, yang terakhir ke-8 Michelle. Ya, selamat buat anak-anak ya. Yang naik ke kelas kecil ini ada 8 anak. Kita akan lanjut yang akan naik dari kelas kecil ke kelas tengah. 1
Elis Adenia. 2. Felicia Prabowo. Yure. Yang ketiga Otniel Immanuel. Yure. Yang keempat Rafael Elroy. Yure. Yang kelima Wilbert. Yang keenam Esperanza Davina. Yang ketujuh Vigo Aldriawan. Yang kedelapan Marcel. Ya, kalian 8 orang ini nanti akan naik ibadahnya di kelas tengah. Kita akan lanjut dari kelas tengah yang akan naik ke kelas besar. 1. Bobby. 2. Jonas. Ketiga Sekar. Keempat Kevin. Kelima Brilian. Oh maaf, Jilian ya. Maaf, saya salah membaca ya. Yang kelima Jilian. Yang keenam Darren. Yang ketujuh Terry. Oh maaf. Yang ketujuh Jerry, anak-anak. Yang kedelapan Matthew. Hore, anak-anak yang naik ke kelas besar 8 anak ya. Oke, kita akan lanjut. Yang dari kelas besar masuk remaja. Jadi yang masuk remaja ini yang sudah lulus dari sekolah minggu ya anak-anak. Saatnya wisuda kalian ya, masing-masing di rumah bisa pakai toga sendiri ya sama mama papa ya anak-anak ya. Yuk, Bu RC akan bacakan yang naik ke remaja. 1. Angel. 2. Vincenzo. Yang ketiga Vibita. Yang keempat Jessica. Yang kelima Evan. Yang keenam Joy. Yang ketujuh Vano. Yang kedelapan Nike. Yang kesembilan Prince. Agak susah ya anak-anak ya bacanya ya. Yang ke-9 tadi Prince ya. Yang ke-10 Rio. Yang ke-11 Enrico. Yang ke-12 Regina. Tepuk tangan semua anak-anak yang di rumah. Selamat kalian semua yang naik ke kelas masing-masing dan juga yang lulus. Hari ini Ibu sampaikan selamat buat kalian. Tuhan memberkati, menjadi anak yang setia kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang senantiasa taat dengan firman Tuhan dan senantiasa melakukan. Ya, terima kasih kalian semua yang saat ini masih setia untuk ibadah online. Kita akan lanjutkan lagi anak-anak untuk kita akan memasuk dalam doa syafaat. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian. Terima
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu sehingga anak-anak ya. Kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Katakan terima kasih. Kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Anak semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami boleh bersama-sama Tuhan untuk mengakhiri ibadah online pagi ini. Kami mengucap syukur buat anak-anak yang sudah naik kelas ataupun yang lulus untuk naik ke kelas remaja. Biarlah Tuhan Yesus akan terus menolong dan memberkati mereka. Biarlah iman mereka boleh semakin bertumbuh. Dan melalui setiap ibadah online, mereka boleh setia mengikuti meskipun dari rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu buat anak-anak yang boleh lulus dan naik ke kelas masing-masing yang lebih tingkat tingginya. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini Tuhan kami bersatu hati berdoa Tuhan Yesus untuk mama papa yang setia, untuk mendampingi anak-anak di dalam ibadah online sekolah minggu. Engkau akan memberkati pula, menolong, melindungi, memberkati setiap kehidupannya hari lepas hari. Saat ini Bapa di surga, kami juga berdoa dan memohon belas kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus akan menolong, akan menghapuskan virus corona yang saat ini masih melanda bumi Indonesia dan seluruh dunia. Tolonglah ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mampu Tuhan untuk menghapuskan virus-virus ini. Supaya Tuhan kami boleh kembali untuk beribadah secara normal di gereja seperti sedia kala. Kami boleh bersukacita bersama teman-teman kami seperti dahulu kala. Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan, hanya kuasa-Mu lah yang sanggup menolong kami. Oleh sebab
sebab itu Tuhan, biarlah Engkau Tuhan memberikan belas kasih-Mu kepada kami, khususnya bangsa kami Indonesia yang saat ini mengalami kesedihan yang luar biasa di dalam menangani wabah corona ini. Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami dari Bapak Presiden hingga perangkat pemimpin daerah, pemimpin kota, dan lain-lainnya. Tuhan terus memberkati mereka, memberikan roh bijaksana dan kemampuan Tuhan untuk memberikan solusi yang terbaik buat mencari jalan keluar untuk menangani COVID ini. Juga Tuhan berkati para tim medis ya Tuhan yang menjadi garda terdepan untuk menolong saudara-saudara kami yang terdampak. Kiranya Engkau terus memberkati kesembuhan bagi mereka. Dan jikalau ada saudara-saudara kami seiman ataupun saudara-saudara kami yang lain yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya juga berkenan untuk menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan mengabulkan dan mendengarkan doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Akhirnya selesai sudah ibadah online pagi hari ini. Sampai jumpa ibadah minggu depan dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa.